Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk pecinta beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati. Afatayya jiratan alami ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati. Afatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Nahnu jiranum bidal harami haramil insani wal hasani. Nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qawmin bihi sakan wa bihi min khawfin amin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati. Afatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karam. Wa bi ayatil Qur'ani anu fatahid fina akhal wahmi. Wa bi ayatil Qur'ani anu fatahid fina akhal wahmi. Ni'riful badha wa ta'rifuna wa safa wal baitu ya'lafuna. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati. Afatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini Al-Fakir akan menyampaikan salah satu kitab yang berjudul Nasoihul Ibad. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita semuanya akan mendapatkan manfaat dari kitab yang akan kita baca. Kita bahas bab 4 yang saya sampaikan tentang pendapatnya Abu Thayyib. Silakan yang membawa buku, yang membawa pulpen dipersiapkan, dicatat supaya lebih manfaat. Yang tidak membawa, tanpa memegang pulpen, tanpa mencatat satu huruf pun, itu mendapatkan pahala lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak, masyaallah. Inilah hebatnya Majelis Taklim. Ibu-ibu ya, baik ibu muda, ibu tua. Udah yang paling saya yang paling 50 tahun. Ya terasa.
Allah, tinggal menunggu aja ya, yang masih kesempatan ibu muda rajin talenta. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Abu Thayyib, qala ngendika sapa Abu Thayyib, man jalasa sapa ngelungguh sapa man ma'a samaniyati sertane 8 pira-pira pandang zadahullahu mongko nambahi iman sapa Allah samaniyata asya'a ing 8 pira-pira perkara. Jadi siapa yang duduk bersama 8 orang yang akan kita bahas ini, insyaallah orang tersebut akan mendapatkan 8 kemanfaatan. Jadi 8 orang itu 8 orang yang model apa yang bisa berikan manfaat kepada kita semuanya. 8 orang itu tipenya seperti apa yang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain yang duduk bersamanya. Nah ini nanti videonya. 8 orang yang bisa memberikan manfaat kepada 8 orang. 8 perkara, 8 manfaat. Di antara yang pertama, man jalasa sapa lungguh sapa man ma'al agniya serta wong sugih zadahu mongko nambahi iman sapa Allah hubbad dunya ing demen dunya wa rabbata fiha lan demen ing dalam dunya. Jadi yang pertama, orang yang duduk bersama orang-orang kaya yang sering berkumpul, berdiskusi atau berdialog, bercakap-cakap dengan orang kaya, maka Allah akan menambahkan dia. Itu orang yang hubbud dunia, orang yang cinta kepada dunia. Karena orang kaya kerja ada yang 24 non-stop, pagi berangkat, pulang jam pagi lagi, sampai anak istrinya tidak ketemu. Karena berangkat ke Prancis, ke Amerika, ke Inggris, ke Belanda untuk urusan dunia. Beliau datang, nggak tahu anaknya sudah begini, anaknya sudah naik kelas, nggak tahu keluarganya seperti apa. Ya. Jadi orang yang sering berkumpul kepada orang kaya, maka dia pikirannya atau fokusnya dia akan kepada orang kaya. Kalau orang kaya yang cinta kepada Allah tidak masalah, kita kumpuli. Tapi orang kaya yang tidak demen kepada Allah, dia cintanya hanya kepada dunia. Jadi orang yang duduk dengan orang kaya itu akan ditanamkan hatinya, pikirannya oleh Allah, ingin seperti dia kaya. Jadi waktunya hanya untuk bekerja aja dengan meninggalkan ibadah. Ini yang tidak boleh kita contoh. Jadi man jalasa ma'al aghniyai zadahullahu hubbuddunya wa rabbata fiha, dan demen ing dalam dunya. Ya seorang itu uripnya ing dunya, tak mikiri akhirat. Ini orang yang sering berkumpul kepada orang-orang yang kaya. Bukannya kita nggak boleh kaya. Orang Islam harus kaya, harus kuat, karena Allah cinta pada orang Islam yang kuat, yang kaya. Kalau fakir itu mendekati ke kufuran. Jadi orang-orang yang fakir yang taat kepada Allah baru itu salut. Jadi dia masuk surga nanti dengan kefakirannya, dengan kemiskinannya. Mereka orang miskin, fakir miskin itu masuk surga. Masya Allah. Kalau orang kaya banyak pertanyaan. Di orang fakir miskin yang taat kepada Allah dengan kesabarannya, ya, dia megang ketaatannya itu, rela miskin. Bagaimana jam segini ibu yang jualan di pasar kaget di Cipa sudah dapat berapa ratus ribu, ibu di sini.
menjaga ilmu, meninggalkan dunia. Ini Allah yang sangat cinta, Rasul sangat cinta. Jadi Allah akan masuk orang fakir miskin dengan ketaatan itu, dengan kemiskinan. Makanya nggak usah minta kaya. Ditektirnya miskin, minta-minta ya Allah nggak bisa diatur-atur karena tanpa minta dikasih. Kita ini nggak minta, nggak habis sholat doa, habis sholat langsung lari mama pulang. Tetap nggak sholat juga dikasih. Allah tak menciptakan makhluk hidup. Allah menciptakan makhluk dikasih rezeki. Sudah ditakar berapa ton beras selama itu, berapa liter air yang dikonsumsi sudah ditakar. Tidak boleh ditambah-tambahin. Ya, sudah. Makanya kalau doa kita sampai nangis-nangis kalau orang tauhid sudah tidak tinggi, nggak usah banyak-banyak doa, pas kesolangan aja. Masalah saya Muhammad doa sebulan terbilang masuk. Kalau yang tauhid nanti, kalau yang masih rendah, doanya panjang-panjang, amalnya dikit, doanya panjang. Insya Allah. Kemudian yang kedua, jadi orang yang akan mendapatkan memberikan syafaat, memberikan manfaat kepada 8 orang yang lain atau kemanfaatan perkara yang lain. Yang kedua adalah waman jalasa lan sapa wae lungguh sapa man ma'al fuqaroi sertane wong-wong fakir hasola mongko hasil lahu ketuwe man asyukru apa syukur warido lan ridho bi ismatillahi ta'ala. Jadi siapa orang yang duduk bersama orang fakir, maka dia berhasil untuk mengantarkan dirinya menjadi orang yang syukur dan ridho atas pantungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang duduk dengan orang fakir miskin, ya, orang yang kerjanya nggak mencukupi untuk hidupnya, orang yang fakir nggak punya kerjaan malah untuk kalangan awal saja. Miskin masih mungkin punya kerjaan nggak bisa mencukupi kehidupan. Orang yang sering duduk dengan fakir itu akan menumbuhkan di hatinya itu syukur dan ridho atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Makanya kita sering-sering duduk bersama orang yang tidak mampu. Jangan pilih-pilih kalau saya tidak bergaul dengan orang mampu, nggak mau. Kalau saya tidak bergaul dengan orang yang bermerek, nggak mau. Kalau nggak level sama saya ini. Dan sampai anak-anaknya dibilang kamu nggak usah bergaul sama orang-orang yang tidak mampu. Anaknya sama mengikuti bapak ibunya karena diajari. Kita ajari anak kita bergaul sama siapapun, bergaul dengan orang miskin, orang kaya, ya. Diajarkan supaya bisa menghargai hamba Allah. Karena yang miskin yang kaya semuanya sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh pilih-pilih. Justru kalau saya sendiri itu malah bangga ketika berbicara dengan ngobrol yang tua atau manusia bukan berjaga sopan. Dia mau ngopi ngobrol itu senang, bahagia. Masya Allah, senang malah. Jadi kapan kita bisa menumbuhkan rasa syukur dan ridho atas ketentuan Allah? Kalau kita sering ngobrol orang-orang di atas kita, ya kita turun amal anak-anak banyak, kepengannya, akhirnya rasa syukurnya hilang, ridho atas ketentuan Allah juga berkurang. Padahal yang menimpa diri kita ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu datang di masjid, datang ke villa, tinggal di villa, saya ngajar di sini. Ini ketentuan siapa, Bu? Ketentuan Allah. Saya nggak bisa tiba-tiba dulu dibangun villa, terus bikin masjid sampai sekarang. Ini nggak mungkin tanpa ketentuan Allah. Allah sudah ngasih tempat-tempat orang untuk berdakwah di situasinya. Nggak dikumpulin di pusat.
Jadi bukan terus ulama, ya Ustaz dikumpuli satu tempat di Ustaz atau di Mekah, tidak. Nanti siapa yang dakwah? Makanya disebar oleh Allah, kita menetap di villa tidak tahu. Kita ngajar di Batu, saya ngajar di sini tidak tahu. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak boleh protes. Wah, kenapa saya di villa ngajarnya nggak di Istiqlal aja? Nggak menjadi imam masjid Istiqlal, nggak bisa. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus syukur dan ridho bikismatin lahi ta'ala kelawan pantungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting supaya kita gak protes kenapa kita di villa, kenapa kita di sini. Makanya yang kedua, ibu-ibu, kita harus sering-sering beserta orang fakir miskin supaya tumbuh rasa syukur, rasa ridho kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini tiap hari dia mau narik beca, beli nyari rongsokan. Ketika kita duduk dengan mereka, ya kita bawa kopi, bawa berikan minuman, ngobrol. Ya Allah, saya masih punya seperti di atas mereka ini, ya Allah. Maka rasa syukur kita akan tumbuh, rasa ridho kita atas ketentuan Allah akan tumbuh, dan kita tidak ada punya perasaan untuk menghina satu sama lain, untuk merendahkan satu sama lain. Masya Allah. Jadi kalau kaya orang-orang yang seperti ini, dia nggak sombong. Wong sering duduk dengan orang fakir, syukurnya bertambah, malah sedekahnya ditambah, sedekahnya ditambah. Kemudian yang ketiga, orang yang model apa yang bisa memberikan kemanfaatan. Yang ketiga adalah waman jalasa, waman yang sokonge lumbur sokongan ma'as sultani sertane rojo atau ratu, zadahu wahul qaswata, zadahu wahu mongkon nambahi iman sapa Allah qaswata ing atose ati, wal kibra lan sombong. Jadi orang yang sering duduk bersama raja atau ratu, maka Allah akan menambahi kepada orang tersebut di dalam hatinya menjadi orang-orang yang atos, yang keras hatinya dan sombong. Kenapa, Bu? Raja, ratu, raja Fir'aun itu sombong atau tidak sombong? Raja itu otoriter, artinya atos. Orang yang berkumpul dengan raja atau ratu itu juga hatinya akan tertular menjadi atos dan sombong. Ya, raja Fir'aun, raja-raja otoriter dia. Dan hatinya keras. Kalau sudah punya kebijaksanaan, punya keputusan, punya ide gagasan, harus tidak boleh nego, tidak ada demokrasi. Makanya negara kita dipilih para founding father kita menjadi negara demokrasi, artinya segala sesuatu harus dimusyawarahkan. Walaupun the final decision, keputusan terakhir ada di tangan pimpinan, tapi prosesnya minta pendapat berbagai pihak stakeholder yang terlibat, diminta pendapat. Ayo gimana, saya punya ini, tolong komen, tolong pendapatnya bagaimana, tolong sisi negatifnya apa, positifnya bagaimana, dan bagaimana respon orang dan sebagainya. Minta pertimbangan dari berbagai pihak. Ya, itu. Jadi orang yang sering duduk bersama raja atau ratu, hatinya keras. Kalau hatinya sudah keras, membatu, susah menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mementingkan nafsunya, keinginannya. Ya, jadi susah menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, yang keempat, siapa orang yang bisa berikan manfaat kepada orang lain? Wangan jalasa lan sapa ngelungguh sapa man ma'an nisa serta wong-wong wadon. Siapa yang sering duduk bersama orang-orang perempuan? Kalau begini mentali nggak apa-apa duduk ya. Saya laki-laki sendiri.
Tapi kalau misalnya setiap hari dia nih ngobrol sama ibu-ibu aja, berkumpul sama ibu-ibu ngobrol masalah sembako, masalah anak. Ya, Masya Allah, kurang kerjaan, ngobrol sama mama. Apa yang terjadi? Zadahullahu jahla, mongkon ambil iman sapa Allah al jahla ing bodoh wa syahwata lan syahwat. Maka Allah akan menambahkan rasa syahwatnya. Cinta lama-lama senang. Makanya kalau laki perempuan melihat menunduk. Karena kalau sering melihat tatap muka, itu akan menimbulkan rasa mahabbah, suka kepada lawan jenis, walaupun istrinya orang. Nah, kalau sering ngobrol orang kerjaan, itu laki-laki sama istrinya orang, itu kan lama-lama. Makanya sekedipan dan tundukkan pandangan, bukan sombong, menjaga pandangan. Jadi itu, kita jangan sering-sering laki-laki tanpa ada hajat yang jelas, kemudian ngobrol, berkumpul terus, akhirnya ya syahwatnya muncak. Kalau syahwatnya sudah muncak, saya ketemu timbul pikiran yang neko-neko, pikiran yang lain-lain. Ada yang diajak kemana pergi, ada yang diajak kemana, ada yang mungkin dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh dan sebagainya. Ini berawal dari ini. Sepinter-pinternya orang laki ketika dengan wanita itu pasti akan bodoh. Langsung bodoh. Dia aja dinasihat istri, protes dia. Ya, kalau dia itu jadi wali, bisa jadi wali. Dibalik istri dia bisa menjadi wali. Jadi orang yang sepinter-pinter apapun, walaupun kiai ustaz, ketika dengan istrinya mau bodoh banget. Masya Allah. Dan syahwatnya sering-sering, makanya jangan sering-sering nonton video-video yang di Facebook yang real itu apa itu? Ada yang pakai bajunya mini, pakai celana ya Allah, Masya Allah. Itu gerakan-gerakan itu masukkan apa? Saya hanya itu edukasi yang lain aja. Melihatnya hanya supaya dia ketinggalan zaman saja, sekedipan saja. Masya Allah, ibu bikin sholawat, kita tulis di Facebook, ngaji ayat-ayat tentang riba, tentang dagang, tentang wanita soleh hijab, baca satu ayat di real. Ibu danda pakai lipstik, pakai kacamata boleh. Tujuannya supaya kita membaca yang ingat Allah. Dakwah Facebook, medsos buat dakwah, media dakwah kita. Jadi bukan untuk maksiat, menampilkan gambar-gambar yang tidak baik. Itu Pak Ustaz Romdoni apa itu? Ada yang cari? Oh iya, ya itu ada yang cari, silakan ditemui. Baik, yang berikutnya, waman jalasa lan sapa wong lungguh sapa man ma'asyiani serta pira-pira bocah isdada mongko nambah sapa man minal lahwi saking lelahanan. Jadi sapa wong siapa orang yang sering duduk bersama anak-anak kecil bocah, maka dia akan menjadi bocah-bocahan. Lelahanan sifatnya kekanak-kanakan, sifatnya ke anak-anak. Ya, dia akan mempunyai sifat kekanak-kanakan. Ya, jadi kalau urusan mengajar, taklim tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan terus mengumpulkan anak-anak, diajak ngobrol, nanti ilmunya sekelas anak-anak itu. Betul, tujuannya untuk mengajarkan anak-anak tidak apa-apa. Tapi dia sering berkumpul tanpa tujuan pendidikan dan yang lain, ya dia akan seperti anak-anak. Jadi lelahannya, sifat-sifatnya seperti anak-anak. Kemudian berikutnya, waman jalasa ma'al fusaki, waman jalasa sapa melungguh sapa man ma'al fusaki serta wong-wong fasik
Ya, isdada mongko nambah sopeman minal jaroati saking wani, minal jaroati saking wani-wani kalau dunubi ing atase pira-pira dosa. Jadi barang siapa yang sering duduk bersama orang fasik tahu perintah tapi tidak melakukan, suatu perintah tapi tidak melakukan. Orang sering duduk pada orang yang tidak pernah ibadah walau dia tahu masih punya iman. Ya, dia masih percaya pada Allah tapi nggak mau menjalankan saja. Dia sering duduk, akhirnya dia akan tertular menjadi orang-orang yang akhirnya itu dia wani melanggar dosa. Ya. Wani ing atase pira-pira dosa sing dilakoni wong fasik dia ikut nglakoni. Dia meninggalkan sholat karena sering dikumpul, dia sering diajak ngobrol, dia sering juga meninggalkan sholat. Jadi dia wani dosa, lah dosa fasik ini. Walau apa dosa ini, pokok dosa itu. Jadi akhirnya dia wani juga meninggalkan kewajibannya yang tadinya perintah Allah dikerjakan karena sering berkumpul sama orang fasik, maka dia wani melanggar aturan sehingga mereka ikut berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya kalau pilih-pilih teman jangan sampai kita ikut kebiasaan teman yang jelek. Ini buat anak kita di sekolah yang saya sampaikan. Jadi jangan sampai ikut kebiasaan teman yang jelek. Seperti sekarang ada beberapa ustaz yang siapa dia yang gondrong pakai Husniftah itu sering dakwah ke tempat-tempat wanita nakal, ke diskotek, ke tempat yang karaoke. Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang setuju takutnya Pak Ustadz itu nanti malah melu-melu. Ini orang banyak tawaran. Buat Pak Ustadz gratis. Tapi nggak usah nyawa di sini. Ada yang setuju supaya insaf. Kata Gus Bah, takutnya nanti ikut-ikutan karena pengaruh. Ya pengaruh kan. Ya kalau bisa menahan, bisa yakin tidak akan terperdaya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dikhawatirkan imannya juga namanya manusia, itu bahaya. Ya, jadi jangan sampai kita sering-sering berkumpul dengan orang yang fasik atau orang yang mabuk, orang yang itu kita akan terpengaruh. Ya, makanya bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Jadi bukannya kita nggak boleh bergaul saja ngobrol, tetapi seperlunya saja. Jangan sampai setiap hari ada jam itu ngobrol kesana kemari sama orang itu. Ya kalau bergaul ngobrol siapa semua orang kita ajak ngobrol, tukang beca, tukang berarti siapapun itu hamba Allah. Tidak boleh kita membeda-bedakan hamba Allah. Justru yang kita tahu seperti syukur kita bertambah dan ridho kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya nggak mau beri, akhirnya mau beli rokok dan sebagainya. Kemudian berikutnya masih ada Bu. Waman jalan salan sapa ngelungguh sapa man ma'as-solihina serta wong-wong soleh isdada mongko nambah sapa man robbatan ing demen fit taati ing dalam taat Allah. Jadi barang siapa orang yang suka, yang sering atau bersama orang-orang soleh, maka Allah akan menambahkan orang tersebut demen ing dalam taat Allah. Jadi orang soleh itu karakternya, tipenya adalah suka ibadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu orang yang beserta dia, insya Allah juga akan suka kepada
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu, orang yang soleh harus dikumpuli, kumpulannya orang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ada kelompok-kelompok, ada kelompok nabi, kelompok orang yang syuhada, mati syahid, orang soleh, kelompok ulama, itu ada kelompok-kelompoknya. Ya, jadi minimal kita menjadi orang yang soleh atau solehin saja, masuk ke dalam kelompok orang-orang soleh, itu sudah insya Allah fil jannati, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya masya Allah luar biasa. Orang yang suka berkumpul dengan orang soleh, orang suka kumpul atau berarti orang limo, Pak Dharma sering ujian. Ujian klasik orang Jawa itu orang soleh kumpul, jadi supaya ikut kesolehannya, ikut tertarik ibadahnya, ikut tertarik kepada ide-ide pemikirannya, ikut dengan kegiatannya, kebiasaannya. Orang soleh suka tahajud, dia ikut tahajud. Orang soleh suka berdoa, orang soleh ikut puasa. Orang soleh suka baca buku, dia suka baca buku. Makanya bergaullah kepada orang-orang soleh. Kemudian berikutnya, yang berikutnya, waman jalasalan sapa wong lungguh sapa man ma'al ulama'i sertanya ulama, ustaz atau kiai, isdada mongko nambah sapa man minal ilmi saking ilmu wal amali lan amal. Nah, ini yang penting. Orang soleh kita kumpuli, dan orang yang berilmu, ulama atau ustaz atau kiai kita kumpuli, insya Allah kita akan bertambah ilmu dan amalnya. Makanya terhadap ulama, terhadap ustaz atau kiai itu harus demen, bahkan sampai anak cucunya kita demenin. Gitu, anaknya ulama, anaknya kiai, ustaz, dikasih roti, dikasih uang, itu sampai Rasul perintah kepada cucunya suruh demen. Karena ulama itu dari pusat, dari Mekah sampai Indonesia sampai RT Blok ini pewaris Nabi. Dari Mekah sampai ulama di Blok ini adalah pewaris Nabi. Berapapun kadar keilmuannya, itu ada pewaris Nabi. Maka harus didudukkan yang tepat, punya track record yang jelas, tidak cabul, tidak pernah korupsi infak masjid, membangun lingkungan, membangun akidah, dakwah, imam. Ya, makanya kalau ulama meninggal, track recordnya yang bagus itu biasanya diadakan hall, diperingati meninggal wafatnya. Kecuali ulama yang cabul. Seperti kejadian yang lalu, berapa santri yang hamil, masya Allah. Berapa uang yang dikorupsi ketika menjadi politisi, ketika di hadapan hukum, walaupun ulama atau kiai atau ustaz itu sama, tidak ada bedanya. Enggak boleh ustaz melanggar hukum, cabul enggak hukum, enggak boleh. Ulama yang korupsi ketika jadi politisi wajib dihukum. Itu pengertian semua orang sejajar dengan hukum. Tapi ketika melihat ulama yang baik, ulama udin, bukan syuk, ulama agama yang punya rekod baik, harus didudukkan dengan tempat yang baik. Artinya dihormati, dihargai, bukan dia minta dihargai, tapi akhlaknya sudah diajari sama ulamanya, masa nggak punya akhlak sama yang ngajari? Sudah dikasih tahu sama ustadznya, masa nggak tahu cara menghormati ustadznya? Ini yang dipertanyakan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang sabar, Rasulullah dilempar sabar, Rasulullah dicaci maki sabar. Kita belum diapa-apain.
Kok begitu diomongin sampai doer, nggak masalah, nggak masalah. Ya. Makanya, loh itu kan ulama tingkat RT itu, nah, itu cangkem elek atau besar, cangkem elek umum dikandani, nggak tinggung. Ya, mulut kalau mulut jelek ya seperti itu. Ya, dibilangin malah mengingkari, masya Allah. Tapi mudah-mudahan diampuni Allah karena kebodohannya. Orang yang bodoh tidak tahu bagaimana menghargai ulama dan kiai. Ustaz sama kiai itu ilmunya sama. Yang beda apa? Kalau ustaz belum punya pondok, kalau kiai sudah punya pondok dan murid. Tapi kajian ilmunya atau yang aswaja, yang di pesantren-pesantren di salafi itu ilmunya sama. Tergantung mereka terus mulai kitab kerjaan tiap hari. Tapi kitab yang dikaji ketika mondok sama. Ya, jadi orang yang tidak menghargai ulama atau kiai atau ustaz walaupun tingkat RT kerjanya hanya menjelek-jelekan, ya kecuali dia cabul hukum aja, dia korupsi tangkap saja. Oh dia baik, jangan coba-coba, dia tidak akan menyerah ulama. Makanya Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna min ulama wal fuqaha fayaqtalihumullahu bi salasi bariyas. Sayati bakal teko zamanun mongso ala ummati ing atase umat ingsun yafiruna halim melayu sapa umat minal ulama saking wong-wong alim kiai ustaz wal fuqaha lan wong-wong alim fikih fala fayaqtalihum mongko nyoba ing umat sapa Allah bisa nasi kelawan tuh piro-piro cobaan. Ya, itu orang yang lari dengan ulama akan dicoba dengan 3 cobaan. Orang yang lari dari ulama tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok itu bodoh orangnya. Orangnya bodoh. Kalau orang sudah bodoh menjadi pembisik menyesatkan. Presiden dibisiki dengan orang bodoh itu akan menyesatkan. Betul. RT, RW, lurah, camat dibisikin orang-orang bodoh yang gak pernah ngaji mondok. RT-nya, RW, lurah akan bodoh kebijaksanaan. Karena dia lari dari ulama. Pak orang yang gak pernah ngaji jangan sok merasa pinter. Orang gak pernah mondok, gak menghargai ulama, gak menghargai kiai, itu yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan kita semuanya yang ngaji di sini, yang mendengar di luar, semuanya berubah. Harus mau menghargai perjuangan ulama, ustaz dan kiai. Mereka bukan orang sembarangan. Ditunjuk Allah untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Barang siapa yang menghalangi, hancur. Allah yang akan menghancurkan. Makanya bagaimana dia tahu adab kepada ulama, kiai, ustaz kalau nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, pasti adabnya nggak ada dengan ulama. Dianggap sama. Yang parah dia menyamakan dirinya seperti kiai dan ustaz, ini yang tidak boleh. Masya Allah. Mudah-mudahan didengar semua orang supaya terbuka hijabnya, kebodohannya terbuka. Ayo bodoh ngaji sekarang supaya tidak bodoh, menjadi pembisik yang bodoh. Ya, pemimpin bodoh, pembisiknya bodoh, ya, hancur negara. Makanya mudah-mudahan negara kita menjadikan pemimpin ke depan 24, pemimpin yang ngerti agama, pembisik-pembisiknya, menteri-menterinya, penasihatnya ahli agama, sehingga mengeluarkan kebijaksanaan program yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Narkoba berkurang, miras berkurang, pabrik miras dikurangi. Kemudian orang-orang yang kerja di tempat-tempat maksiat dibantu dan sebagainya. Masya Allah, ini tantangan kita ke depan. Dan mudah-mudahan ibu-ibu, bukannya saya marah-marah di sini tidak, karena
Saya aslinya seperti ini Om Dawa. Dulu sebelum Habib Bahar lahir, saya sudah melebihi Habib Bahar ceramah di sini. Ceramah di mana di Bekasi, sekarang Utara, Solo. Saya sudah duluan makan teriaknya lebih kencang dari Habib Bahar. Tapi belum ditangkap saya enggak. Karena saya tidak banyak mengkritik pemerintah. Ya, sesudah lebih dulu ceramah saya itu lebih galak daripada Habib Bahar. Ya, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan sore ini menggugah kita, menggugah hati kita ibu semuanya mendengarkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bermanfaat pada orang lain. Apalagi yang track record yang jelas. Ustaz, ulama, kiai itu punya track record yang jelas. Kalau abal-abal udah ada macet tinggal ngisi gampang. Nggak pernah bikin macet tiba-tiba ngisi, waduh bertaburan. Nah, bukan betik saya. Ya itu gampang. Ulama coba bikin masjid dulu. Pernah nggak dikeroyok orang situ? Dilempar batu. Saya nggak kebal. Dicegah di jalan, mau dipukul, udah kebal dikeroyok orang 100 orang pernah. Jadi sudah merasakan pahit keternya perjuangan. Makanya nggak main-main saya. Ya, nggak main-main. Dan kebetulan di Bekasi ini saya termasuk yang mungkin ibu belum tahu. Saya bukan sombong, karena orang yang prestasi harus kasih tahu yang tahu. Tak ada sepilih. Tahun 2014 saya sudah juara 1 guru di Kabupaten Bekasi. Tahun 2002 kemarin saya guru terbaik peringkat 1 teraktif, terkreatif di Kabupaten Bekasi. Dari 127 orang peserta, saya dapat dianggap terkreatif juara 1 dan dianggap biasa. Jadi, masya Allah, ibu bersyukur saya bisa dapat di mana-mana yang saya ikuti. Diskusi, diklat, apapun saya juara terus masuk di blog dari hutan tinggal saya di kampung di Pulau. Tapi hampir di Bekasi, saya mengangkat derajat nama blog itu. Kamu tinggal di mana, Res? Di blog bilang ketika juara 1 dia ada bupati, DPR, teman-teman sahabat semua. Kamu tinggal di mana di blog blog sangat sedikit-sedikitnya. Bahkan di alam malakut komunitas lain juga tahu. Yang mudah-mudahan ibu nggak salah, dan saya tidak akan mengajar kesesatan, nggak akan campur, nggak akan masih terjaga menggunakan hak wajib berpihak orang. Justru saya membangun di sini menjadi tunggak sejalan-jalan seperti itu. Nggak ada yang pengaruh yang negatif masuk. Kalau misalnya tahu yang tahu teknik persoalan lama, masih tahu Pak Aisyah dari budget di tanah jalan sampai sekarang seperti ini. Teknik persoalan terus ya. Tapi saya belum sempat untuk bikin autobiografi, nanti harus tulis dicetak sebagai pembelajaran, sebagai contoh perjuangan yang harus dilakukan ustaz-ustaz yang baru. Cari perumahan baru, bikin berjuang. Jangan sudah jadi ingin menguasai, ini saya nggak itu, kita nggak itu. Makanya mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat bagi semuanya. Dan saya ikhlaskan Allah. Saya tidak pernah pasang tarif orang meninggal di daerah lain itu karena saya pasang 12 juta ngasih di makomnya di rumah, ayo 20 juta. Saya nggak kasih apa. Ada yang amplop bisa terima, ada yang enggak juga apa-apa. Saya nggak pernah ngomong itu, nggak pernah amplop bisa juga. Itu rahasia. Saya yakin apakah doa saya itu nanti diterima atau dikasih dibayar mahal. Dibayar mahal nggak sampai sama air. Itu saya digebuki orang. Ditanya mana saya bayar doa bayar mahal 2 juta 20 juta doa kamu nggak nyampe saya. Ya saya nggak tahu namanya. Saya kata Bismillah, memang lo tahu doa kamu itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan harga mahal. Dakwah 20 juta 10 pacar itu nggak ada. Terima kasih ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.